Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Belajar Finance di sesi Ekonometrika. Kali ini kita akan belajar regresi linear sederhana 2 menyambung materi pada minggu yang lalu. Goals kita pada kali ini adalah membedakan linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter, menjelaskan signifikansi dari faktor gangguan stokastik, memahami fungsi regresi populasi dan sampel. Yang keempat, menjelaskan konsep metode ordinary least square dalam regresi, menjelaskan sifat-sifat estimator kuadrat terkecil berdasarkan teori Gauss-Markov, dan yang terakhir, melakukan inferensi dari koefisien determinasi atau goodness of fit. Coba mari kita bandingkan kedua gambar berikut. Apa perbedaan dari kedua gambar ini? Betul sekali. Pada gambar A, kita bisa melihat hubungan linier yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y sebagai dependen variabel. Sedangkan pada gambar B, menunjukkan hubungan nonlinier antara variabel X terhadap variabel Y. Pengertian linier sebenarnya dapat mengacu kepada dua hal. Yang pertama, linier dalam variabel, dan yang kedua, linier dalam parameter. Contoh nonlinier dalam variabel bisa kita lihat pada persamaan berikut. Ekspektasi dari nilai Y kondisional X sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X kuadrat. Karena nilai X-nya ini kuadrat, maka kita bisa katakan terjadi hubungan nonlinier dalam variabel. Kemudian contoh berikutnya adalah nonlinear dalam parameter. Sebagai contoh persamaan berikut, ekspektasi nilai Y conditional X sama dengan beta 1 ditambah beta 2 kuadrat X. Dalam hal ini kita bisa lihat parameter beta 2 dikuadratkan, sehingga disebut nonlinear dalam parameter. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan linier dalam istilah regresi linier itu sendiri adalah linier dalam parameternya, bukan linier dalam variabel. Regresi linier akan selalu memiliki parameter yang linier, walaupun dalam persamaannya variabelnya bisa linier maupun non-linier. Mari coba tebak fungsi berikut. Ekspektasi Y conditional XI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI kuadrat. Kira-kira ini linier dalam apa ya? Betul sekali. Persamaan ini memiliki linier dalam parameter, namun non-linier dalam variabel. Persamaan berikutnya, kira-kira apa ya? Betul sekali. Persamaan ini memiliki linier dalam variabel, namun non-linier dalam parameter, karena beta 2-nya memiliki nilai kuadrat. Kemudian persamaan terakhir, memiliki linier dalam parameter maupun variabel. Lanjut persamaan berikut. Kira-kira apa ini ya? Betul sekali, parameternya tetap linier, namun variabelnya non-linier. Dan model ini bisa kita sebut sebagai model reciprocal. Kemudian berikutnya, sama juga ya, karena beta 1 dan beta 2 tidak berpangkat, maka ini linier dalam parameter, namun non-linier dalam variabel. Karena nilai XI ini dilonkan atau logaritma natural. Jadi kesimpulannya, suatu model dikatakan regresi linier di sini ya, apabila dia memiliki parameter yang linier, walaupun dia memiliki variabel yang linier maupun non-linier. Namun, non-linear regression model itu sendiri memiliki parameter yang non-linear, walaupun variabelnya linier maupun non-linear. Jadi yang terpenting regresi model yang linier itu adalah memiliki parameter yang linier. Di dalam model ekonometrika, terdapat faktor gangguan stokastik yang dinotasikan dengan UE. Faktor gangguan stokastik disebut juga dengan error term. Nah, error term ini menggambarkan faktor pengganti dari variabel yang dihilangkan atau diabaikan di dalam model regresi.
Namun sebenarnya faktor ini juga turut mempengaruhi nilai rata-rata dari variabel dependen, atau dalam hal ini adalah YI-nya. Harapannya, nilai rata-rata dari UI ini atau error term ini bernilai 0. Faktor gangguan stokastik ini sangat penting di dalam model ekonometrika, mengingat hampir tidak ada hubungan yang deterministik atau pasti di dalam ekonomi secara nyata. Sifat stokastik ini artinya terdapat probabilitas nilai Y untuk setiap nilai X yang ada. Atau dengan kata lain, nilai Y tidak dapat diprediksi secara pasti. Nilai Y yang tidak pasti ini dikarenakan faktor stokastik yang bersifat acak atau random terhadap Y. Ada beberapa hal yang menyebabkan signifikansi atau pentingnya faktor gangguan stokastik. Yang pertama, adanya kerancuan atau ketidakjelasan teori. Misalnya, belum ada teori yang jelas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi di samping pendapatan. Oleh karena itu, teori yang bersifat rancu, maka kita bisa menggunakan error term untuk menangkap faktor lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model karena teorinya belum jelas. Yang kedua, data tidak tersedia. Misalnya, selain pendapatan, konsumsi juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan atau juga kondisi lingkungan keluarga seseorang. Nah, karena data tingkat kesejahteraan dan kondisi lingkungan keluarga ini tidak tersedia, maka error term bisa digunakan sebagai variabel pengganti dari kedua faktor tersebut. Yang ketiga, variabel inti vs variabel pinggiran. Artinya, selain pendapatan misalnya, terdapat faktor lain yang mempengaruhi konsumsi seperti jenis kelamin, jumlah anak, tingkat pendidikan, dan lain-lain ya. Nah, sangat mungkin bahwa variabel-variabel ini berpengaruh kecil terhadap konsumsi bila dibandingkan dengan tingkat pendapatan. Untuk menghemat biaya dan menyederhanakan model, maka error term dapat digunakan sebagai pengganti variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Yang berikutnya, perilaku manusia bersifat acak atau unik. Nah, karena perilaku manusia ini bersifat acak dan unik, maka kemungkinan model kita masih belum memasukkan semua variabel relevan ke dalam model. Sekali lagi, error term dapat mengatasi masalah ini. Kemudian yang kelima, kesalahan pengukuran. Misalnya, untuk variabel yang menggunakan data primer berupa kuesioner, terkadang rancangan kuesioner yang dibuat masih belum bisa atau masih kurang baik ya, sehingga kurang mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Nah, diharapkan error term juga dapat merepresentasikan adanya kesalahan pengukuran. Kemudian yang keenam, parsimoni model. Artinya menyederhanakan model. Semakin sederhana model ekonometrika, maka akan semakin fokus kita untuk menganalisis variabel-variabel yang ada di dalam model dan juga tentunya semakin menghemat biaya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bentuk fungsi yang salah. Artinya jika ternyata ada hubungan nonlinier yang terjadi namun belum tertangkap di dalam model kita, diharapkan hubungan nonlinier ini dapat ditangkap oleh error term di dalam model. Untuk itu, gangguan stokastik atau UI di sini berperan sangat penting. Di slide ini terdapat dua persamaan. Persamaan di dalam kotak berwarna hijau merupakan fungsi regresi populasi, sedangkan persamaan dalam kotak berwarna pink merupakan fungsi regresi sampel. Nah, fungsi regresi populasi tentunya menggunakan data observasi dari semua populasi. Sedangkan fungsi regresi sampel hanya menggunakan data sampel karena seringkali data populasi ini sulit untuk didapatkan. Kemudian di dalam fungsi regresi sampel, beta 1, beta 2, dan error term ini menggunakan topi untuk membedakannya dengan fungsi regresi populasi. Beta 1 dan beta 2 dalam fungsi regresi populasi disebut parameter atau the true beta. Sedangkan di dalam fungsi regresi sampel kita sebut dengan estimator. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah grafik hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi individu. Garis solid di dalam gambar menunjukkan garis regresi dari fungsi regresi populasi. Sedangkan garis putus-putus merupakan garis regresi dari fungsi regresi sampel. Terlihat
garis regresi sampel tidak sama persis dengan garis regresi populasi. Kemungkinan ini terjadi karena adanya fluktuasi sampling. Sebaiknya, data sampel yang dikumpulkan harus benar-benar merepresentasikan populasi yang ada. Walaupun garis regresi sampel dan populasi tidak sama persis, namun arah hubungannya tetap sama ya, yaitu menunjukkan hubungan yang positif. Namun, kita harus tetap mendapatkan parameter populasi karena parameter sebenarnya ini akan sangat berguna untuk forecasting atau peramalan dan juga untuk mengambil kebijakan. Untuk mendapatkan parameter yang sebenarnya atau the true beta, kita butuh suatu metode untuk mengestimasi estimator pada fungsi regresi sampel. Salah satu metode yang dapat kita gunakan adalah metode ordinary least square atau metode kuadrat terkecil. Gambar berikut menunjukkan garis regresi dan letak observasi YI kondisional XE. Jika YI ada di atas garis regresi, akan menghasilkan nilai error term yang positif karena nilai error term ini kita dapatkan dari YI observasi dikurangi dengan YI estimated di garis regresi. Sedangkan jika terletak di bawah garis regresi, akan menghasilkan error term yang bernilai negatif. Jika kita menjumlahkan seluruh error term, maka error term yang satu dengan yang lainnya akan saling cancel out atau saling meniadakan. Tapi tentunya kita berharap nilai error term yang stokastik ini nilainya sekecil mungkin. Pada metode ordinary least square, konsepnya adalah mencari estimator beta 1 dan beta 2 yang meminimumkan jumlah dari nilai error kuadratnya. Untuk itu metode ini disebut dengan metode kuadrat terkecil. Mari kita perhatikan persamaan regresi sampel berikut. Nilai YI yang diestimasi adalah nilai beta 1 ditambah beta 2 dikalikan dengan observasi XI. Pada persamaan berikutnya, kita akan mendapatkan jumlah error term kuadrat, yaitu sama dengan jumlah YI observasi dikurangi dengan YI estimated dikuadratkan. Kita ganti YI estimated ini dengan beta 1 dan beta 2 dikali dengan observasi XI, maka akan mendapatkan persamaan yang ketiga ini. Terlihat di sini bahwa nilai error term kuadrat sangat bergantung nilainya dengan nilai estimator beta 1 dan beta 2. Dengan menggunakan kalkulus diferensial, kita akan coba menghitung nilai beta 1 dan beta 2 yang dapat meminimumkan nilai dari error term kuadrat. Nah, beta 2 di sini, ini adalah nilai beta 2, yaitu sama dengan sigma dari perkalian XI dan YI kecil, di mana XI kecil ini adalah simpangan atau deviasi XI besar dari nilai rata-ratanya. Sedangkan YI kecil adalah deviasi YI dari nilai rata-ratanya. Dan beta 2 yang kita dapatkan di sini, beta 2 yang kita dapatkan di sini adalah beta 2 yang dapat meminimumkan nilai UI-nya ya, UI kuadrat. Nah, kemudian beta 1. Nah, beta 1 di sini dapat dihitung setelah kita mendapatkan nilai dari beta 2, yaitu Y bar dikurangi dengan beta 2 dikali dengan X bar. Untuk mendapatkan estimator yang mendekati parameter regresi populasi, maka metode OLS, Ordinary Least Square, akan mendapatkan the true beta apabila memenuhi asumsi berikut. Yang pertama, linier dalam parameter-parameternya. Yang kedua, nilai X selalu independen terhadap error term. Jika nilai X memiliki hubungan dengan error term, maka nilai Y juga akan dipengaruhi oleh nilai error termnya. Yang seharusnya nilai Y ini hanya ditentukan oleh nilai X saja. Kemudian yang ketiga, nilai rata-rata atau ekspektasi dari error term itu adalah bernilai 0. Kemudian yang keempat, bersifat homoskedastisitas atau varian dari nilai error termnya harus bersifat seragam.
Jika error term bersifat heteroskedastisitas, maka kemungkinan error term yang akan memiliki error termnya ini akan memiliki pola tertentu sehingga akan mempengaruhi nilai Y. Kemudian yang kelima, tidak ada autokorelasi di antara error term atau hubungan antara error term yang satu dengan error term yang lainnya. Kemudian yang keenam, jumlah observasi N ini harus lebih besar dibandingkan dengan parameter yang akan diestimasi. Dan yang terakhir, tidak ada pencilan atau outliers dari nilai variabel X. Artinya di sini, nilai X tidak ada yang menyimpang jauh dari nilai rata-ratanya. Tentunya, kita berharap mendapatkan the true beta, bukan? Nah, estimator yang bisa merepresentasikan the true beta harus memiliki sifat BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator. Yaitu, pertama, estimatornya harus bersifat linear. Yang kedua, estimator harus tidak bias atau nilai rata-rata dari estimator beta 2 sama dengan nilai sebenarnya atau the true beta. Kemudian yang ketiga, nilai estimator yang dihasilkan harus memiliki variance yang minimum atau efficient estimator. Implikasinya, nilai estimator juga harus memiliki standar error yang kecil. Tentunya kita berharap mendapatkan garis regresi yang sesuai dengan datanya, bukan? Di dalam regresi linear, kita dapat melihat seberapa baik garis regresi sesuai dengan datanya melalui koefisien determinasi. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ada dua variabel, yaitu variabel Y sebagai dependent variabel dan X sebagai independent variabel. Jika variasi nilai Y dapat dijelaskan oleh variasi nilai X, maka akan terjadi intersection antara kedua variabel tersebut seperti pada gambar B sampai dengan F. Semakin besar daerah yang diarsir dalam intersection tersebut, menunjukkan semakin besar nilai koefisien determinasi yang diperoleh dan ini menunjukkan goodness of fit garis regresi terhadap datanya. Sehingga koefisien determinasi ini memberikan informasi seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ada garis regresi sampel, dan satu garis horizontal adalah nilai rata-rata dari YI. Variasi total dari YI ini adalah selisih dari YI observasi terhadap nilai rata-ratanya. Dan variasi total ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu pertama, variasi karena residual, yaitu selisih antara YI dari garis regresinya, yang kita sebut dengan residual atau error term. Jika kita jumlahkan nilai kuadrat dari error term ini, akan mendapatkan residual sum of square. Kedua, variasi karena regresi atau kita sebut dengan explained sum of square, yaitu selisih dari YI estimated dengan nilai rata-ratanya. Untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi, maka formulasinya adalah sebagai berikut. R square sama dengan explained sum of square dibagi dengan total sum of square. Semakin besar variasi karena regresi, maka semakin besar variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh variasi nilai X. Dan tentunya semakin besar nilai koefisien determinasinya. Jika kita turunkan persamaan satu ini, maka kita akan dapat menghitung nilai R square jika nilai beta 2 dan jumlah kuadrat dari simpangan XI dan YI dari nilai rata-ratanya diketahui. Mari perhatikan dua model matematis berikut. Terlihat, keduanya memiliki persamaan dengan nilai beta 1 dan beta 2 yang hampir sama. Kira-kira bagaimana koefisien determinasi dari keduanya? Ini adalah sebaran data untuk persamaan satu. Terlihat, data tersebar beragam ya, ada yang dekat dan ada yang jauh dari garis regresi. Garis regresi ini menghasilkan R square sebesar 14,7%. Tidak terlalu besar ya, karena garis regresinya juga tidak dekat dengan sebaran data yang ada. Coba kita bandingkan dengan regresi dari persamaan kedua. Terlihat, sebaran datanya berkumpul di garis regresi.
Garis regresi dengan sebaran data seperti ini menghasilkan R-square sebesar 86,5%. Nah, jadi mulai kebayang ya, apa arti dari besar kecilnya koefisien determinasi atau R-square ini. Baik, untuk menghitung nilai estimator beta 1 dan beta 2 serta R-square atau koefisien determinasi, dapat kalian lihat pada video yang lain di channel ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.